أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Ar-Rahib Al-Maktum. Baik, pertemuan yang lalu kita bahas tentang asal-usul bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab dan bagaimana terciptanya penempatan di kota Mekah. Baik, kita bahaskan sampai di situ, sampai keturunan Ismail alaihi salam. Baik, kita refresh balik kembali, mengulang sedikit kembali kemarin. Nabi Ibrahim ada berapa orang anak? Dua. Baik, dua. Anak pertama Ismail. Anak yang kedua Ishak. Ismail lahir dari ibu Ismail lahir daripada ibu Hajar ke Sarah? Hajar. Terus daripada Sarah lahir Ishak. Lahir Ishak. Berapa selang jeda maksudnya jarak antara anak pertama dengan anak kedua ni? Tidak sebutkan secara spesifik dalam kitab, tapi kalau kita rujuk kepada kitab Kejadian, kata Syekh Abdul Rahman sini, kitab Kejadian maksudnya kitab orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, disebutkan bahawa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Jadi 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Dan ketika Ismail 13 tahun itu, maka datang perintah Allah yang pertama, yakni perintah apa? Menyembelih. Sekarang pertanyaan saya, apakah sudah dibangun Kaabah waktu itu? Waktu Ismail ingin disembelih, apakah Nabi Ibrahim sudah bangun Kaabah di Mekah? Sudah ke belum? Tak tahu. Jawapan yang benar tu wallahu alam kan? Baik, ingat. Jadi perintah pertama kan, Allah perintahkan kepada siapa? Ibrahim untuk meninggalkan Sarah, maksudnya jauhkan anaknya, betul? Anaknya, isteri dan anaknya Hajar dan juga Ismail jauh daripada Palestin. Kerana apa? Kerana kecemburuan Sarah. Kerana Sarah belum punya anak, Hajar sudah punya anak. Makanya sampai keinginan Sarah ingin membunuh kepada Ismail bayi. Sampai begitu tahap kecemburuan yang tinggi. Maka berangkatlah Ibrahim meninggalkan Sarah, kemudian menuju ke bumi Mekah. Waktu itu belum ada Mekah,
maka apa? Tandus, tanah yang tandus, maka ditinggalkan oleh siapa? Ibrahim. Hajar ditinggalkan Ibrahim, Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim bersama dengan bayinya tadi, yakni Ismail masih dalam keadaan bayi. Cuma ditinggalkan apa? Air dan juga beberapa biji kurma ditinggalkan. Maka langsung ketika meninggalkan, Nabi Ibrahim berdoa. Doanya kan Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 37. Ini saya beri rincian. Soal kemarin kan secara singkat. Surah ke-14 ayat ke-37, surah Ibrahim. Kan? Jadi saya bacakan, Nabi Ibrahim terus pergi hingga dalam keadaan jalan pergunungan dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya. Maka Nabi Ibrahim menghadap wajahnya ke tempat yang akan didirikan Baitullah, kemudian memanjatkan doa. Apa doanya? Dibacakan surah 14 ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buah air, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Baik, di sini doa Ibrahim. Sudah dibangun Ka'bah ke belum? Belum. Maka kata Imam Bukhari ketika meriwayatkan kisah ini, Imam Bukhari kata Nabi Ibrahim meletakkan anak itu di apa disebutnya fondasi, betul? Fondasi tempat itulah nanti akan dibangun Ka'bah. Maksudnya letakkan Hajar, tinggalkan Hajar dan juga Ismail di tempat yang memang tepat di situ akan dibangun Ka'bah. Walhal belum ada apapun tandus semua ni kering kan, kosong. Tapi disitulah lokasinya nanti akan dibangun Ka'bah. Terus Ibrahim pergi meninggalkan sampai mereka tak nampak Ibrahim, baru Ibrahim memalingkan muka ke arah tempat yang ditinggalkan nanti yang akan dibangun Ka'bah, dan doa Ibrahim, ya Allah berikan mereka rezeki. Lanjut kata Imam Bukhari dalam riwayat ini, maka kata Hajar menyusui Ismail, ia meminum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim hingga air itu mula habis, maka ia pun merasa kehausan. Begitu juga putranya Ismail. Hajar menatap putranya yang meronta-ronta, nangis, ingin disusui ibu, tapi kenapa tidak dapat menyusui? Sebab Hajar perlukan air, makanan habis nih. Maka kata Imam Bukhari, Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju ke Bukit Safa. Ada dua bukit yang dekat, Safa, Marwah. Maka naik ke Bukit Safa, bukit yang terdekat. Lalu ia pun naik berdiri dari sana memandang lembah yang baru ditinggalkan, berharap ada orang yang di sana. Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Ia pun turun dari Bukit Safa dan terus berlari kecil melewati lembah sehingga sampai ke Bukit Marwah. Ia pun berdiri dan memeriksa apakah ada orang, tapi tidak ada orang, dan ia pun melakukan sampai 7 kali. Sampai berapa kali? 7 kali. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, inilah asal muasal sa'inya manusia. Nah, disinilah asal usul sa'i di antara Safa dan Marwah.
Jelas? Maka kembali lagi naik nih di atas marwah. Maka tiba-tiba Hajar mendengar suara. Tapi tak tahu suara itu apa. Maka diamlah Hajar. Maka dengar ikut suara itu. Maka tiba-tiba melihat ada sosok malaikat. Apa dia? Ada sosok malaikat, yang mana malaikat ini berada di tempat yang mana adanya air Zam-Zam. Seolah-olah malaikat itu mencari titiknya dengan kakinya, kata Imam Ibnu Abbas. Apa dia? Jadi malaikat itu macam mencari titik keluar air. Nah, bila dapat lokasi di sini akan keluar air, ataupun disebut dengan kaki belakang malaikat, ataupun dengan sayap, kata perawi lain, maka dihentakkan sayap itu, keluarlah air. Air apa? Zam-Zam. Nah, keluarlah Zam-Zam. Maka Hajar pun membendung air tersebut, lalu mencedoknya ke dalam wadah, sedangkan air tersebut menyembur setelah dicedok oleh Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail sekiranya ia membiarkan Zam-Zam, kan, tidak dicedoknya, tentu air Zam-Zam itu menjadi mata air yang mengalir. Mata air yang mengalir. Lalu Hajar minum dan menyusui anaknya. Malaikat berkata, janganlah takut binasa, sesungguhnya di sini rumah Allah, Baitullah. Anak ini dan ayahnya akan membangunnya nanti, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang dekat dengannya. Maka di sini sudah ada ke belum Baitullah? Belum. Akan dibangun. Baik. Maka tapi akan nampak perbedaan. Gimana perbedaannya? Maka tempat yang menjadi Baitullah menonjol lebih tinggi dari tanah yang sekitarnya. Boleh apa nih? Jadi tanah itu akan lebih tinggi. Di sinilah fondasinya untuk Baitullah. Udah muncul waktu zaman Hajar. Maka tinggallah Hajar dan Ismail. Kita yang sambungkan kemarin. Maka hingga kelompok dari Yaman datang, lewati kawasan tersebut, mereka melihat ada burung yang berputar-putar. Jadi bila di padang pasir, di atas tu burung tu berputar-putar. Apa maksudnya? Ada mata air. Jadi orang bangsa Jurhum ini, kaum yang dari Yaman ini, macam mana? Macam ada air di situ. Jom kita pergi lihat. Maka mereka pun sampai. Rupa-rupanya memang ada air. Maka datanglah kaum ini kepada Hajar. Apa katanya? Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu ini? Maka kata Hajar, ya, akan tetapi kalian tidak ada punya hak ke atas air. Maka mereka pun membalas, baiklah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, permintaan izin orang Jurhum itu, mereka minta lagi supaya izin. Apa izinnya? Boleh apa tidak kami tinggal bersama denganmu? Maksudnya buat pertempatan. Maka diizinkan oleh siapa? Ibu Ismail, yakni Hajar. Kerana dia merasa senang sebab ada orang yang akan tinggal. Maka mereka pun sampaikan utusan kepada keluarga mereka di Yaman. Maka semualah ramai yang berhijrah ke tempat tinggal Hajar, yakni Mekah. Maka di sinilah pertempatan ditinggal. Kaum Jurhum Arab, apa tadi? Jurhum, ingat kaum ni. Maka Ismail pun tumbuh menjadi pemuda, remaja awal, anak kecil. Maka belajarlah bahasa Arab dengan kaum Arab Jurhum. Menginjak dewasa, itu yang kita belajar kemarin. Di nikah, berapa kali nikah? 2 kali nikah. Maka disebut di sini, selama hidup Ibrahim berjumpa dengan Ismail sebanyak 4 kali. Maka kan setiap kali datang, pertama kali sembah, ketika ingin sembah untuk dikorbankan. Kali kedua ketika dah nikah isteri pertama. Nabi Ismail jumpa apa tidak Ibrahim? Bertemu apa tidak? Tidak bertemu. Terus selangnya yang kali ketiga pertemuannya pun tidak ketemu. Jumpa isteri yang kedua. Kali keempat barulah
kata Syekh Safiur Rahman di sini, pada pertemuan yang keempat lah Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail. Waktu itu Ismail udah dia dah kawin, dah dewasa dah. Maka waktu itu Ibrahim bertemu dengan Ismail pada saat Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat Zamzam. Waktu itu tengah apa? Parut panah. Maka tatkala melihat Ibrahim, Ismail pun berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang tak lama bersua dengan bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang tidak bersua dengan anaknya. Maksudnya peluk, cium, macam kita lama tak jumpa anak, gimana? Begitulah perasaan mereka berdua. Maka pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Maka sebagai seorang ayah yang penuh dengan rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua dengan anaknya. Begitu pula Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Maka dalam perjumpaan inilah, maka datang Ibrahim menyampaikan kabar, anak, boleh apa tidak kau bantu aku sekarang? Bantu apa ayah? Nah, barulah mereka sepakat untuk membangun Ka'bah. Jadi setelah bila nih peristiwanya? Peristiwa sembelihan ketika Ismail masih remaja. Nah, kita kata 13 tahun, 13 tahun. Peristiwa membangun Ka'bah setelah nikah. Bunda Hajar masih hidup apa tidak? Bunda Hajar, mana maknya? Tak hidup. Ketika menikah istri yang pertama, Bunda Hajar udah meninggal. Boleh paham nih? Istri yang pertama Nabi Ismail udah meninggal. Maksudnya di sini Nabi Ismail tinggal hanya bersama dengan istrinya. Baik, di sini lanjut. Baik, lanjut. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Oke, dah dibangunkan Ka'bah. Setelah dibangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail, Nabi Ibrahim berdoa. Doa ini semua tahu kan? Apa doanya? Rabbana taqabbal. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka setelah itu dah dibangunkan, maka diajarkan syariat tentang apa? Perintah untuk berhaji. Maka diikuti oleh Ismail dan orang-orang yang tinggal bersama dengan Ismail. Baik, saya lanjutkan terus. Perkawinan Ismail dengan, ingat tuh, anak perempuan muda pemuka orang Jurhum melahirkan 12 orang anak laki-laki. 12 orang. Oke? Antaranya Nabayut, Haidar, Abiyail, Mibsham, Misma, Duma, Misya, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, Kaiduman. Jadi mereka inilah berkembang menjadi 12 kabilah yang menetap di Mekah. Kemudian mereka berdagang dari dari negeri Yaman hingga ke Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini berpecah berbagai penjuru dari jazirah, maka muncul banyak suku-suku Arab yang lain. Baik, singkat cerita nih. Nah, saya tak mau panjang. Di sini Syekh Safiur Rahman bahas banyak sejarah bangsa Arab yang lain. Saya fokus kepada peristiwa dekat dengan Nabi SAW. Boleh ya? Boleh? Oke, baik. Kemudian setelah peristiwa membangun Ka'bah, Nabi Ismail bermukim di Mekah dan memiliki banyak anak. Kemudian beliau berdakwah di jalan Allah hinggalah tertegaknya tauhid di kota Mekah. Baik, ini ketika Nabi Ismail hidup, Nabi Ismail yang memegang pemerintahan di Mekah. Jadi urusan Ka'bah, kepengurusannya dipegang oleh siapa? Nabi Ismail bersama anak-anaknya. Baik, setelah Nabi Ismail wafat. Berapa umurnya Nabi wafat? Nabi Ismail
Wallahu alam. Bagus jawapannya. Nah, berapa umur? Agak-agak berapa? Agak-agak berapa? Mudanya 30. Berapa? Bapaknya saja hampir 200 tahun. Nah, di sini disebutkan Ismail berkuasa di Mekah dan menguruskan Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal, kata Syekh Syafur Rahman, pada usia 137 tahun. 137 tahun. Setelah meninggalnya Ismail, Ka'bah dan kepengurusannya dipegang oleh siapa harusnya? Harusnya anak-anak Ismail, tapi tidak dipegang oleh anak Ismail, dipegang oleh kabilah Jurhum tadi. Dipegang oleh siapa? Kabilah Jurhum. Siapa kabilah ini? Keluarga istri Ismail. Mereka menguasai Ka'bah pada waktu yang lama. Orang-orang Arab saat itu mengagungkan Ka'bah berkat dakwah Ibrahim dan juga Ismail serta doa mereka, sehingga pelbagai orang dari Jazirah Arab berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah. Mereka beribadah mendatangi Ka'bah. Nah, maka di sini dari suku-suku lain, dari Yaman, dari Syam, semua datang ke Ka'bah. Nah, apa yang terjadi? Dengar baik. Bila kabilah Jurhum ini menjadi pengurus, nah, seiring waktu berjalan, awalnya bagus, ikut cara Ismail. Nah, setelah berjalan waktunya, terjadilah penyimpangan. Terjadi apa? Apa penyimpangan mereka? Bukan syirik. Belum syirik nih. Penyimpangan yang macam kita berbisnes, mula mata duitan. Apa mata duitan? Apa bahasa sini? Tahu mata duit? Betul. Materialistik. Apa dia? Kan ramai dari luar datang nih. Betul kan? Nak berziarah ke Ka'bah. Jadi mereka tu bawa hadiah. Hadiah ini seperti kita hadiah wakaf. Wakafkan ke mana? Ke Ka'bah. Milik siapa tu? Milik umum kan? Jadi bila mereka menerima hadiah, disebut sejarawan di sini, banyak orang datang ke Ka'bah membawa hadiah, kemudian kaum Jurhum ini yang jadi pengurus, mereka memasukkannya di dalam Ka'bah. Jadi harus disimpan dalam Ka'bah. Sebab ini milik umat. Milik apa? Umat. Mereka memasukkannya ke dalam Ka'bah, tapi dicuri oleh kabilah Jurhum. Jadi mereka tidak amanah. Awal-awal masuk nih, malam diambil. Dan mereka menggunakan perbuatan mencuri barang-barang yang macam kita, barang bilik masjid diambil tanpa pengetahuan siapa-siapa. Ini maksiat kecil-kecil nih. Mulalah berbisnes, penipuan dan sebagainya. Belum lagi syirik. Tapi Ka'bah tetap dimuliakan. Sampai semua yang tinggal di Jazirah Arab, tanah Arab itu pasti datang ke Ka'bah. Sampai satu peristiwa. Nah, nih siapa yang tahu kisah nih? Peristiwa perzinaan berlaku dalam Ka'bah. Apa? Sampai ke tahap yang paling parah, ada dua orang laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan dari luar kota Mekah datang untuk berziarah. Ni suami, nak kata suami istri tidak, pasangan kekasih. Namanya disebutkan dalam riwayat sini Isaf dan Nailah. Nama lakinya Isaf, nama perempuannya Nailah. Mereka datang ke Ka'bah.
melakukan ritual. Setelah itu masuk ke dalam Ka'bah. Nah, apa nih? Nah, maaf nih. Nah, bila dah masuk dalam Ka'bah, bila tak ada orang dalam Ka'bah itu, maaf, mereka melakukan perzinaan. Bila lakukan apa? Berzina dalam Ka'bah. Bila dah begitu, apa yang terjadi? Allah melaknat mereka, berubah menjadi batu. Apa? Allah murka bila perzinaan berlaku di Baitullah dalam Ka'bah, maka Allah mengubah mereka jadi batu. Maka disebut dalam riwayat di sini, kata Syekh Syafur Rahman, patung Isaf diletakkan di Marwah. Lato Isa diletakkan di salah satu tempat di Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Diletak dulu nih. Isaf patung laki-laki diletakkan Marwah di Safa, terus Marwahnya patung Nailah. Maka sebagai peringatan nih. Boleh paham nih? Ini hukumannya kalau melakukan bukan berzina, maksudnya mencemari kesucian rumah Allah. Jadi orang Jurhum itu letak batu itu di antara Bukit Safa dan Marwah supaya orang yang melakukan ibadah mereka melihat dan merasa takut untuk melakukan kesalahan. Seiring waktu berjalan, nah lanjut nih. Seiring waktu berjalan, orang mula memegang-megang lagi nih. Setiap kali sa'i, bila sa'i dah mula dah nampak batu, wah dipegang. Boleh faham nih? Kayak ambil Tapi itu sejarahnya batu apa? Sejarahnya batu apa tuh? Batu yang diberkahi ke batu yang dilaknat? Nah, boleh paham nih, kebodohan masyarakat waktu itu seiring waktu berjalan, kan mereka anggap batu yang diletakkan di situ rupa-rupanya batu berkah, langsung disapu-sapu, diusap-usap. Ketika melakukan sa'i, kan batu tuh di antara Safa dan Marwah. Boleh jelas ini? Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya ketika kaum Ansor, Nabi SAW ketika berada di mana? Di Madinah, Nabi SAW ditanya oleh kaum Ansor, ya Rasulullah, kata kaum Ansor nih, apa kata mereka? Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah kata, dulu di zaman jahiliyah kami ini sering bertalbiyah, memuja dua batu nih, dua apa? Isaf dan Nailah, dan mereka meletakkannya di Bukit Safa dan Marwah. Nah, ini kan perbuatan jahiliyah ya Rasulullah, mereka menyembah apa? Menyembah batu, yakni yang berada di mana? Safa dan Marwah. Maka di sini Allah membersihkan Bukit Safa dan Bukit Marwah, maka keluarnya kalimat innas safa min syairillah. Boleh paham nih? Innas safata wal marwata min syairillah. Kan? Allah turunkan ayat itu, Allah membersihkan. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebahagian dari syiar Allah, bukan perbuatan jahiliyah. Boleh paham di sini? Jelas apa jelas? Maka Allah membersihkan dari orang Ansar yang dulunya waktu mereka masih musyrik, mereka selalu melakukan mencium batu tersebut. Maka mereka ketika Nabi bawa syariat sa'i dalam haji, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membersihkannya dan Nabi kata sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu adalah sebahagian dari tanda-tanda syiar Allah. Baik, terus sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut.
Kejadian yang Cerita Pak Ustadz ini, Pak. Cerita kejadian tentang manusia diciptakan Allah dan juga betul. di dalam Mekah atau di Dalam bukan Mekah, dalam Ka'bah. dalam Ka'bah. Baik. Batas Ka'bah itu, apakah betul-betul lingkungan dalam Ka'bah ataupun batas yang kita mulai mau masuk Mekah kita sudah masuk Ka'bah, sudah masuk Mekah juga, apakah masuk Mekah? Maksudnya hitungan yang mana nih disebut masjid? Oke. Batasnya. Kalau Anda dari gerbang ada yang Quran tuh, yang pernah begitu gerbang Quran itu batas masuk wilayah Mekah, tanah Haramain. Belum lagi Masjidil Haram adalah bagian dari luar tuh. Masjidil Haram sampai ke dalam Ka'bah. Nah, Ka'bah adalah kawasan tadi tuh, dalam senternya. Nah, yang di luarnya itu adalah perkarangan masjid. Nah, yang diceritakan di sini waktu zaman Ibrahim tak sama dengan kita. Boleh bang nih, struktur Ka'bah sahaja berbeza, tak sama. Apa bezanya? Kalau sekarang Ka'bah kan apa? Ka'bah lebar sedikit, ada Hijr Ismail. Dulu rumah yang panjang, bukan segi 4 tapi segi 4 persegi. Lebar, betul lebar nih, lebar. Ini Nabi Ibrahim membangun rumah. Tahu rumah? Ada pintu depan, ada pintu belakang. Tapi tak tertutup. Nanti berjalan waktu ditutupkan. Boleh Pak di sini? Nah, bila dah masukkan barang-barang wakaf, maka ditutup, dikunci. Maka Ibrahim membangun apa? Ka'bah, batasnya sama tadi tuh. Hijr Ismail sampai ke penjuru ujung Ka'bah. Itu semua disebut lokasi Ka'bah. Jadi kalau Anda sholat di Hijr Ismail, seperti Anda sholat dalam, tidak perlu harus masuk. Sebab itulah kawasannya. Nanti kita bahas kenapa tak dibangun seperti Ibrahim sekarang nih. Boleh paham Pak? Maksudnya, sekarang dah jelas lah lokasinya. Jelas. Jadi perzinaan itu berlaku dalam tadi Hijr Ismail. Maksudnya dalam, seolah kita masuk dalam Ka'bah, di dalam itu berzina, perbuatan tersebut dilakukan. Itu lokasi Ka'bah. Persekitarnya tanah Haramain, Masjidil Haram. Di luar itu adalah kota Mekah. Sekitarnya memang mendapat keberkahan. Sebab apa? Ada Ka'bah. Nah, jelas? Oke. Tapi kalau orang yang berbina yang sekarang ini, ya, bukan di dalam. Tak perlu dia sampai ke masjid. Di Mekah saja, di tanah Haramain lakukan perbuatan, akan dihukum oleh Allah. Sebab tanah itu suci. Haramain, tanah haram untuk melakukan dosa dan maksiat. Mungkin ada yang nanya, Pak Ustaz, kenapa Mekah, Madinah, dua ini tanah Haramain, tapi kenapa banyak penipu ada situ? Pedagang nipu kita, ada yang driver taksi nipu kita, kan ada kan? Nah, dengar baik-baik, itu bukan orang lokal. Yang menipu Bapak itu pasti orang luar Mekah, bukan pribumi. Orang yang pribumi lokal Mekah tak akan berbuat maksiat sebab dia tahu hukum. Orang yang berbuat nih adalah orang mungkin dari luar Afrika. Nih, dari luar, dari Yaman, dari Syam, dari mana? Nah, mereka yang datang cari rezeki di Mekah ini, mereka lah yang melakukan penipuan. Apakah dihukum? Dengan izin Allah, pasti akan dibalas. Tapi yang pedagang-pedagang itu Ustaz, saya pernah kena. Nah, kena kan? Iya. Jadi saya bayar 100 riyal. Belanjanya 35 riyal, Pak. Oke. Kembali 65. Tapi dikembalikan itu cuma 15. Terus tanya, Pandang lain. Jadi karena saya tahu uang saya itu waktu dimasukkan di dalam laci, saya tahu ini. Saya bilang, lah, saya bilang. Saya tunjukkan. Saya campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, main-main ini saya bilang.
Terus? Yang biasanya 50 pindah mana lagi? Padahal dia pun tukang jual di situ. Tukang jual di situ. Mungkin dilupa kali. Terlupa kali. Berulang kali. Kita anggap gini lah kan. Saya kasih tahu kawan-kawan saya, hati-hati saya bilang. Tadi saya nyampe di bawah, saya bilang mungkin keluar nama saya marah atau saya jelas. Itu baliknya. Maka kalau tanya dengan saya, Pak Ustadz milih mana di antara dua haramain? Saya milih Madinah. Madinah lebih tenang untuk beribadah. Lebih tenang dan masyarakatnya, akhlaknya gini, sebab apa? Mendapat didikan langsung dari Rasulullah. Jadi sifat akhlaknya seperti Nabi SAW ajarkan. Tapi di Mekah banyaknya keturunan Abu Lahab, Abu Jahal. Boleh paham nih? Sifat kasar mereka nih, kasarnya, suka dengan duitnya, kan, tamaknya, sombongnya, masih ada dalam diri keturunan orang yang tinggal di Mekah. Maka sifatnya begitu. Udah sifat dah jahiliyahnya masih turut bersama, diwarisi sampailah ke sekarang. Jadi mereka kasar, sifat mereka memang begitu dari dulunya. Nah, jadi saya merasa gini, oh sebab itulah tidak mendapat didikan bimbingan langsung dari Rasulullah. Ya gitu Pak. Jadi angkat gitu dah ya. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Iya, silakan. Apakah kendaraan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim mengunjungi istrinya dan anaknya? Katanya kendaraan yang dipakai Rasulullah bagi Allahu a'lam bisawab, tapi kendaraannya seperti kendaraan umum yang ada pada waktu itu, mungkin unta ataupun kuda. Tapi kita harus tahu dari Palestina nih. Dari Palestina ke Mekah ribuan kilometer. Pasti yang paling laju, apa yang laju? Kuda lah, kuda ataupun unta merah. Unta yang merah, unta yang mahal memang lagi laju. Nah, bisa jadi dua itu. Tapi apakah kendaraan itu yang digunakan ketika Nabi berangkat dari mana nih? Dari Mekah ke Palestina. Kan Nabi pakai buraq. Buraq ini haiwan dari surga yang mana tak sama dengan yang Nabi Ibrahim. Nah, jadi buraq ini tak pernah dipakai oleh, maksudnya tidak pernah dilihat oleh nabi-nabi lain, khusus untuk Rasulullah, dan gerakannya sepantas nah kata kilat dah, sekelip mata udah sampai kan. Nah, jadi bukan sama dengan yang Nabi Ibrahim pakai. Nabi Ibrahim pakai macam yang umum. Nah, yang Rasulullah pakai yang khusus dari surga, haiwannya buraq. Nah, tak sama Pak. Oke, ada yang lain? Iya. Sama, cuma dulunya berbukit. Sekarang tak dimudahkan lagi. Ada bukitnya, atasnya ada, bawah pun dibuat terowongan supaya memudahkan saya. Masih kawasan yang sama, tidak berubah sampai sekarang. Nah, Safa Marwah masih sama. Oke, ada yang lain? Pak, di mana? Di Mekah, udah sampai Palestina. Dia sambil tidur tuh mikir soalan kok. Fondasi Ka'bah. Nah, Katanya itu sudah ada pada waktunya. Nabi Adam mendirikan fondasi Ka'bah. belum. Yang bangun pertama Nabi Adam. Jadi fondasi itu Nabi Adam yang buat fondasinya. Tapi belum dibangun, cuma fondasinya. Nah, terus. Nama jam-jam itu apakah Allah yang kasih atau memang nama adalah Zam itu maksud air. Jadi kalimat pertama yang ketika Hajar lihat air itu keluar, zam, dia mencurah-curah, air tuh keluar terbaju-baju gitu kan. Jadi Hajar gembira sampai menyebut kalimat zam. Jadi kita yang salah nih, nambah air zam-zam lagi.
Boleh mau nih, orang kita sebut air zam-zam, sekurangnya cukup kalau Bapak ucap zam-zam. Kita nambah nih air zam-zam. Boleh mau nih, maksud dah tuh air-air. Bapak tambah 3 kali air jadinya. Air bahasa kita, zam-zam bahasa Arab airnya. Jadi cukup kalimat zam-zam. Zam-zam itu nama yang disebut oleh Hajar ketika dia air. Maka nama itu yang warisi sampai sekarang. Oke, ada yang lain? Tak ada? Saya lanjutkan dulu nih. Baik, ini penting. Baik. Setelah peristiwa itu, maka terjadilah penipuan dan semuanya. Maka tersebarlah kebodohan pada zaman tersebut. Maka kezaliman terus berlangsung di Mekah sehingga kota Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Maka sampailah datang kabilah lain dari negeri Yaman berpindah ke kota Mekah. Jadi ada kaum lain datang nih, kaum Arab lain. Dipimpin namanya Sa'labah bin Amir. Dia datang minta izin kepada kabilah Jurhum untuk tinggal bersama dengan mereka di Mekah. Tapi kabilah Jurhum tak izinkan. Maksudnya tak boleh ada pendatang yang tinggal di mana? Tinggal di mana? Mekah. Sedangkan kaum Jurhum itu dari mana? Dari Yaman. Ini kabilah sama nih, dari Yaman datang. Maka kau pun Yaman, aku pun Yaman. Tak boleh ke kami tinggal di sini? Oh, tak boleh, kata kaum Jurhum. Maka Sa'labah, pemimpin mereka tadi, tak terima, kumpulkan kabilah untuk perang. Untuk apa? Perang lawan kabilah Jurhum. Maka kabilah Jurhum dikalahkan. Bila kalah kabilah Jurhum, kekuasaan Mekah berpindah kepada Sa'labah, pemimpin dari itu, pemimpin dari Yaman tu. Tapi dia pun pegang Ka'bah sekarang. Maka tak lama kemudian Sa'labah ditimpa penyakit dan dibawa ke Syam untuk berobat. Maka beliau menyerahkan kekuasaan kota Mekah dan kepengurusan Ka'bah kepada ponakannya bernama Rabi'ah bin Harithah. Dan kaumnya mengebalnya dengan nama Khuza'ah. Siapa? Khuza'ah. Namanya Khuza'ah, disebut Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah dipimpin Rabi'ah. Maka setelah itu kaum Jurhum menguasai Ka'bah, berpindahlah kepada kaum yang lain yang namanya kaum Khuza'ah. Dipimpin siapa tadi? Rabi'ah bin Harithah. Jadi berpindah tangan dari Jurhum berpegang oleh Bani Khuza'ah. Di zaman Bani Khuza'ah inilah, kabilah Khuza'ah inilah berlaku kesyirikan yang paling dahsyat. Siapa? Pemimpinnya yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai'i. Nama dia nih, ingat. Dari kabilah Jurhum ini berapa lama pegang Ka'bah? Sampai 300 sampai 500 tahun. Lama. Jadi, dia melakukan kesyirikan yang besar. Nanti kita lihat apa kesyirikan besar nih. Amr bin Luhai nih, al-Khuzai'i nih. Baik, sekarang pertanyaannya, di mana keturunan Ismail? Di mana keturunan Ismail? Anak-anak Ismail mana? Mana anak-anak Ismail? Ini kan perang nih, suku lain yang merebut Ka'bah. Harusnya siapa yang berhak ke arus Ka'bah? Anak-anak Ismail. Maka mana perginya keturunan Ismail? Maka disebut perawi di sini, anak keturunan Ismail adalah suku Quraisy. Saat terjadinya perpecahan antara kabilah Jurhum dan juga Khuza'ah, maka anak-anak keturunan Ismail menjauh, tidak mengikuti peperangan. Jadi mereka ambil netral, tak mau terlibat. Sampai bila dah melampau sangat, salah seorang keturunan Ismail, ni kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, moyang Rasulullah, siapa?
Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab inilah dia kata kita anak Ismail, kita yang berhak ke atas Ka'bah, bukan orang lain. Jadi dikumpulkan tentera, maka Qusay bin Kilab lah yang mengetuai peperangan yang berikutnya untuk melawan kabilah apa tadi? Khuza'ah. Baik, sampai di sini jelas? Jelas? Udah? Berapa menit? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa nama kakek Nabi tadi? Moyang Nabi? Qusay bin Kilab. Ini moyang pertama Nabi. Nah, sini nih. Keturunan Ismail. Baik, saya lanjutkan kisahnya nih. Sampai nih. Baik, lanjut. Lanjut. Oke, baik. Setelah memiliki kekuatan, maka dibantu oleh yang lain, maka mereka menyerang Bani Khuza'ah dan merebutkan kembali Ka'bah. Dan mereka bawa tadi, kami ini keturunan Ismail. Kami lebih berhak. Kalian itu Jurhum. Apa nih? Jurhum ini kan datang minta kepada siapa? Hajar. Jadi yang menguasai Zamzam siapa? Hajar. Jadi yang layaknya keturunan Ismail. Yang membangunnya pun bapak kami, datuk kami, Ibrahim dan Ismail. Ini nenek moyang. Jadi disinilah mereka merasa berhak menguasai Ka'bah dan juga Mekah. Akhirnya mereka menyerang Khuza'ah, berhasil mengalahkan mereka. Maka semenjak itu kepengurusan Mekah dan Ka'bah dipegang oleh orang-orang Quraisy, dipimpin oleh Qusay bin Kilab. Nih mula nih. Nanti kita lihat kenapa nama Quraisy, kenapa disebut Bani Hashim. Apa maksudnya nih? Nah, baik, secara singkat. Jadi bila dah pegang Qusay bin Kilab, keturunan Ismail alaihissalam, moyangnya Rasulullah, pegang Ka'bah, pegang Mekah, maka beliau bagi tugas. Bagi apa? Bagi tugas. Bagi tugas maksudnya beri tugas yang masing-masing lah, ada bidang-bidangnya. Maka apa tugasnya? Ada tugas siqayah. Apa siqayah? Memberi minum kepada jemaah haji. Jadi siapa peziarah datang diberi minum, siqayah. Terus ada namanya rifadah. Apa rifadah? Memberi makan kepada jemaah haji. Terus ada hijabah. Apa hijabah? Menentukan tugas bila waktu penutupan Ka'bah dengan kiswah. Bila waktu tutup dan buka pintunya. Itu tugas ketiga, hijabah. Ada liwa. Apa liwa? Bukan kopi liwa. Itu luwa. Liwa. Liwa itu maksudnya yang pegang kepemimpinan ketika perang. Maksudnya pemimpin panglima ketika peperangan. Ini bagi tugas di kalangan anak-anak siapa? Anak-anak Ismail, anak-anak Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini ada 4 orang anak. Sebut namanya, ini penting. 4. Siapa namanya? Anak pertama Abu Dar. Abdur Dar. Terus anak 2 Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf? Kakeknya Nabi SAW. Abdul Manaf. Yang ketiga Abdul Syam, anak Qusay bin Kilab. Dan yang keempat Abdul Uzza. 4 orang anak Qusay bin Kilab. Jadi dari Abdul Manaf inilah keturunan Rasulullah. Tapi di antara 4 anak nih, anak sulung siapa tadi? Abdul Dar, kan? Abdul Dar. Tapi di antara 4 nih yang paling bagus Abdul Manaf, anak nomor 2. Disukai orang, cara layanan bagus, jujur, sifat-sifat yang baik. Tapi ketika
ketika mana meninggalnya Qusay bin Kilab, kan? Qusay bin Kilab meninggal, maka diberikan kepada siapa nih? Harusnya beri siapa? Bila bapak meninggal, hak pemerintahan itu beri kepada siapa harusnya? Abu Dar ke Abdul Manaf? Nah, beri pada anak sulung Abdul Dar. Maka terjadilah ketidaksukaan di kalangan masyarakat. Sebab kalau pemimpin lebih bagusnya Abdul Manaf. Maka ketika meninggalnya Qusay, maka terjadilah perselisihan antara belum lagi nih, diam aja, terimalah Abdul Manaf. Bila dah meninggal Abdul Dar, mula nih. Beliau nih, Abdul Dar anak sulungnya meninggal, maka anak-anak keturunannya nih, anak-anak Abdul Dar, anak-anak Abdul Manaf berselisih, pecah menjadi dua kubu. Kubu pertama mendukung anak-anak Abdul Dar, yang kubu yang kedua mendukung anak-anak Abdul Manaf. Nah, di antara dua adik-beradik nih berselisih. Nabi dari mana tadi? Abdul Manaf. Situ Abdul Manaf. Ingat tuh Abdul Manaf. Baik, sampai di sini jelas. Saya cukup sampai di sini. Kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.